sentuhan itu penting juga. Ibu-ibu menyentuh yang nona-nona, yang papa menyentuh yang papa. Tapi jangan ditafsirkan lebih jauh dari itu. Itu yang normal, jangan belok, lurus. Pelukan. Kadang-kadang orang kalau sangat sedih dengan sesuatu, kita pergi dan merangkul dia tuh seperti ada sesuatu yang bisa dia kasih. Kurang lebih 1 tahun, 365 hari kita lewati sampai dengan hari ini. Pertanyaan yang paling gampang adalah, sepanjang 365 hari ini, coba saudara renungkan sedikit, saudara merasa tentram kah? Atau justru saudara merasa tidak tentram? Tolonglah saudara renungkan, saudara sudah melakukan banyak-banyak kebaikan dan hal-hal yang sepertinya ikut Tuhan punya mau, tapi kok tidak rasa tentram, tidak senang, tidak sukacita. Itu berarti ada masalah sesungguhnya. Saudara-saudara, seorang sahabat menulis kepada saya hal ini. Dia bilang begini, kalau mau tentram dalam hidup ini, maka lakukanlah 2 hal. Pertama, maka lupakanlah 2 hal. Kalau mau tentram dalam hidup ini, lupakanlah 2 hal. Pertama, lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Nanti bahagia, nanti tentram. Lupa buang kebaikan. Jadi kalau saudara pernah berbuat baik kepada orang lain, lupa sudah, supaya bahagia. Sebab kalau tidak lupa, biasa kita hitung-hitung. Lupa. Yang kedua, lupalah kesalahan orang lain pada kita. Itu nanti tentram. Lupakanlah kesalahan orang lain pada kita. Lupa perbuatan baik kita kepada orang lain, dan lupa kesalahan orang lain kepada kita. Nanti bahagia, nanti tentram, nanti sejahtera. Karena kadang-kadang kita tidak sejahtera karena orang lain. Manusia boton setolong sandia mason tahu diri. Kita yang tidak tentram. Tetapi tolong diingat 2 hal, dia bilang. Tolong ingat baik-baik 2 hal. Pertama, kebaikan orang kepada kita ingat. Orang boleh lupa kebaikannya kepada orang lain. Tetapi kita yang kepadanya orang buat kebaikan, jangan lupa itu orang pun kebaikan. Tolong ingat-ingat sepanjang 2015 nih, siapa bikin baik di kita, nah tolong ingat-ingat. Doa-doa kasih dia sedikit, ketemu dia, salam, kok apa begitu, ingat. Tapi yang kedua, yang harus diingat adalah utang kita kepada orang lain, tolong ingat. Itu tentram itu Jangan sampai juga kita lupa buang dia pu utang Apalagi kalau sengaja lupa. Jadi kalau ada utang di orang lain, ingat, nanti tentram. Kalau sengaja lupa, tidak tentram. Nanti itu orang lewat bilang, "Selom Pak," kita pikiran itu. Jangan sampai dia ada maksud itu. Ya ingat, jadi kasih tahu dia bilang, "Saya ingat, saya tidak lupa." Itu baik. 4 pernyataan ini menolong kita untuk segera cepat-cepat ambil kesimpulan. Saudara, beberapa jam lagi kita akhiri tahun 2015. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin bilang kepada saudara, supaya sejahtera itu ada pada dirimu, maka saudara tidak boleh melewati tahun 2015. Atau saudara tidak boleh masuk dulu di tahun 2016. Sebelum hubunganmu dengan orang lain, dengan keluargamu, dengan semua orang beres. Jangan masuk dulu di tahun 2016. Jangan akhiri dulu tahun 2015 kalau hubunganmu dengan orang lain, dengan keluargamu, dengan siapa-siapa di sekitarmu belum beres. Jangan akhiri dulu. Supaya nanti kita habis gereja jam 9 ini selesaikan semua. Kasih habis semua. Nanti tentram, nanti sejahtera, nanti bahagia. Nanti sebentar panitia secara simbolik mengatur supaya yang kita mau buang di tahun 2015 kita tulis sebentar, bakar di luar, dan petasan. Yang baik kita catat dan kita simpan. Itu luar biasa itu.
Jangan akhiri tahun 2015 kalau hubunganmu dengan orang lain belum beres. Jangan. Jangan masuk dulu di tahun 2016 kalau saudara belum pulihkan hubunganmu dengan orang lain. Jangan. Selesaikan. Saudara, kadang-kadang kita memang juga tidak bahagia karena perjalanan dari rumah ke gereja dan dari gereja ke rumah tidak sampai. Ulangi. Kita tidak bahagia karena perjalanan kita dari rumah ke gereja dan dari gereja ke rumah tidak sampai. Banyak orang sulit sekali untuk memberi maaf, mengampuni, menolong dan seterusnya karena perjalanan dari rumah ke gereja tidak sampai, dari gereja ke rumah tidak sampai. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Di rumah kita pribadi yang beda, sampai di gereja kita pribadi yang lain. Akhirnya kita tidak sampai menemukan diri kita sendiri. Di gereja dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita terlihat begitu rohani dan begitu suci. Tapi kita tidak jalan pulang sampai di rumah. Dia habis di depan pintu gereja. Perjalanan yang tidak sampai itu tidak bagus. Harusnya kalau perjalanan dari rumah ke gereja, saudara, apa yang terjadi di rumahmu sekarang bawa datang ke gereja, selesaikan di sini, dan pulang bawa apa? Pesan firman Tuhan ini sampai ke rumahmu, bahagialah engkau. Tapi perjalanan kita sering putus di tengah jalan. Dari rumah tidak sampai gereja, karena kita berbeda dengan apa yang ada di rumah. Di gereja kita kelihatan suci dan baik sekali, tapi dia habis di depan pintu. Dia tidak sampai di rumah. Bagaimana kita akhiri tahun 2015? Dan masuk di tahun 2016 kalau perjalanan rumah ke gereja dan gereja ke rumah terputus di tengah jalan. Saudara-saudara, lalu bicara tentang hidup sebagai keluarga Allah, kita membaca bagian teks ini. Teks yang sederhana, secara jelas itu tanpa dihotbahkan, kita tahu benar. Dia hanya menyuruh satu kata, hormatilah. Kalau saudara ingin memulihkan hubungan-hubunganmu, mulailah dengan hormat. Hormatilah. Teks tadi mencatat hormatilah orang tua. Orang tua itu harus dihormati. Sebab mereka memang orang tua. Apalagi kalau dia orang tua kandung. Alkitab bilang, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan bersekolah tinggi sedikit orang tua, dia kira dia sudah betul. Dia tidak betul itu. Hormati. Hormati orang tua sebagai senior dalam persekutuan jemaat. Mereka duluan, mereka senior. Mereka duluan. Sebagai bapak, hormati mereka sebagai saudara laki-laki. Pembacaan tadi dengan serius menyatakan bahwa tegur mereka juga. Tagal mereka bapak, mereka senior, mereka saudara laki-laki, mereka tidak salah. Ada. Tapi menegur dengan rasa hormat itu menarik untuk memulihkan hubungan. Nanti sebentar kita belajar sedikit bagaimana menegur. Hormatilah perempuan-perempuan, para janda, hormati mereka. Janda yang benar-benar janda. Itu ada bilang, itu tidak ada anak, tidak ada dia sendiri. Kalau Tuhan kasih anak juga, jangan hormati yang janda bagus-bagus. Yang tidak bagus kita kurang hormat. Hormatilah. Yang perempuan tua, Alkitab mencatat, yang perempuan tua panggil mereka sebagai ibu. Maka tolong kau yang ibu-ibu tua don juga bikin ke ibu-ibu. Bikin ke nona-nona lain. Bikin ke ibu-ibu. Yang perempuan yang usianya di bawah panggil mereka sebagai adik. Kita adik perempuan don tuh baik. Bapak dan mama sakit dong langsung pi. Don baik. Patut dihormati itu. Tapi hormatilah juga para pemimpinmu di dalam jemaat. Di situ dicatat dengan baik para penatua, pemimpin jemaat, mereka perlu dihormati. Apalagi mereka yang mendedikasikan dirinya dengan baik untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk mendampingi saudara, mereka harus dihormati dengan baik. Maka pemulihan terjadi dalam hubungan keluarga dan keluarga Allah. Saudara-saudara, mari kita evaluasi sedikit hubungan kita dalam rumah dan dalam persekutuan jemaat.
Kalau kita mau jujur saudara-saudara membaca teks ini, perpecahan dalam jemaat itu sering terjadi hanya karena kita punya cara berelasi yang tidak tepat. Cara kita berhubungan dengan tidak tepat. Saya ingin memberi tekanan bahwa terutama dalam menegur kesalahan. Dalam menegur kesalahan seringkali kita tidak tepat. Maksud kita benar. Tapi kalau dengan cara yang tidak tepat, dia merusak hubungan, bukan memperbaiki hubungan. Maka kalau kita lebih dalam sedikit memperhatikan hal-hal ini, maka pulang dan tolong lakukan. Kalau mau menegur kesalahan, itu mereka orang tua kah, mereka adik-adik kah, mereka siapa begitu. Catat baik-baik bahwa kalau mau tegur, tahu pasti dulu informasi. Tahu pasti informasi baru tegur. Jangan tidak tahu juga tegur. Bet ada dengar bilang lujang ini, tidak bisa begitu. Pasti informasi, tahu pasti baru tegur. Kedua, jangan menunda. Setan itu biasa masuk pada saat kita tunda sedikit. Kalau sudah tahu dengan pasti jangan tunda, bilang. Kalau saudara tahu hal itu baik, lakukan sekarang, jangan tunda. Jangan tunda. Juga bicaralah kira-kira 4 mata lah. Walaupun tadi dia bilang, tegurlah di hadapan semua orang. Supaya yang lain agak takut. Itu untuk kepentingan jemaat secara besar. Tapi untuk hubungan personal, jangan bikin malu orang di muka umum. Kita ini tegur orang tidak, tapi kalau omong dia pun nama bisa, tegur dia langsung. Saudara tahu bahwa menegur itu tidak gampang di bawah 4 mata, karena tak salah kita yang tegur, kita yang gugup. Berulang-ulang kali saya bilang kita ini susah melihat sebuah kesalahan, kita susah tegur. Dia yang bersangkutan tapi kita tegur orang lain. Orang kalau ada kotor di sini, kita lihat kita susah tegur kan. Mau kasih tahu ke rasa karmana kok. Tapi kita kasih tahu orang lain, lu lihat. Bicara dengan dia. Tetapi di dalam menegur kesalahan ingat, jangan merembes kemana-mana. Kalau salah itu ya itu sudah. Jangan tanggal dia salah itu, biarkan dia lupa model. Ini hari lu bikin ini, tahun 2300 lu bikin itu. 1980 lu pun kesalahan ini. Ay, kasihan. Salah apa ya itu saja yang kita omong. Jangan omong pi barang lain. Marah kita seringkali tidak proporsional. Tetapi saudara, kalau mau begitu, lakukanlah dengan adil. Jangan yang ini kita tegur, yang itu tidak. Lakukanlah dengan adil. Tegurlah, kalau siapa salah sama-sama ditegur. Tapi dengan sebuah keyakinan bahwa setelah ini kita mau menjadi lebih baik. Mau ambil komitmen bersama untuk lebih baik. Itu soal yang pertama. Ada persoalan hubungan yang buruk dalam keluarga dan di dalam keluarga Allah, persekutuan jemaat ini mulai dari soal menegur. Apalagi yang kita tegur itu kan tersinggung. Belum tegur dia sudah tersinggung duluan. Padahal dia tegur dia pun diri sendiri itu sebenarnya. Yang kedua, kalau pertama soal tegur, yang kedua soal tanggung jawab dalam jemaat. Tanggung jawab dalam jemaat. Tadi dicatat dengan baik soal para janda. Hal ini dilandaskan pada tanggung jawab untuk memelihara masyarakat atau jemaat. Kalimat yang paling mungkin saya pakai untuk kita saudara, untuk pemberitaan ini adalah saling melayanilah seorang dengan yang lain. Kalau kita bersaudara di rumah, saling melayanilah seorang dengan yang lain. Yang lain juga hanya tadasa. Saling itu berarti satu kasih satu. Tidak boleh dibandingkan. Karena berkat itu beda-beda. Tapi salinglah seorang dengan yang lain. Lalu bagaimana sekarang mengelola saling melayani? Saudara harus pulang dan lakukan sekarang. Yang paling penting dari saling melayani itu adalah kehadiran. Yang paling pertama adalah kehadiran.
Kalau saudara butuh melayani seseorang, kehadiran dirimu lebih penting. Hadir. Hadir. Pak, kalau dia di Jakarta, saya di Kupang, saya hadir. Hoang. Janji ketemu di mana kok begitu. Tapi saya ingin bilang kepada kita dalam persekutuan dengan jemaat, dalam rumah tanggamu, kehadiran penting. Hadir tubuh fisik ini penting. Jangan bapak sakit setengah mati situ telepon bilang, Neo tahu sendiri toh, kita ada sibuk begini, jadi kami dukung sah. Dukung apa? Kedua, dalam hubungan dengan sesama saudara, keluarga, teman-teman seiman, jadilah pemberi. Jadilah seorang yang memberi. Pak, saya kan orang miskin, tidak punya apa-apa. Ya, tapi berikanlah senyuman. Masa kau miskin sampai tidak ada senyum? Miskin apa itu? Muka sebegitulah tidak tahu senyum. Senyum. Ketemu orang sakit, ketemu orang susah, ketemu mama, ketemu anak, mulai dengan senyum. Lihat kita pun senyum, dia bahagia. Atau mungkin dia marah, setengah mati dia langsung berhenti marah. Bilang sebenarnya bet mau marah, tapi lihat lu pun senyum. Beta gugur memang. Senyum. Tidak usah muka asam. Muka asam itu menambah penyakit. Penyakit muka asam di nama. Senyum. Berikanlah salam. Berikanlah salam. Anda mungkin tidak memberi supermi dan tidak memberi uang, tapi tolong kasih salam. Kalau salam itu jangan pilih-pilih orang. Lihat siapa di situ nah salam. Ini salam juga pilih-pilih orang. Masuk itu ada semua orang di situ, dia salam di sini, di situ. Yang di sini dia langgar. Bertanya, aduh tahu sendiri sutuang. Tidak lihat yang di sini, tidak bisa. Salam. Kalau salam, nah tolong kau lihat orang pemuka. Saya banyak bahasa selamat dari orang. Saya paling jengkel kalau dua hal. Pertama, kalau pegang tangan yang kita baru muka lihat di orang lain. Itu kayak karmana kok begitu. Sebenarnya saya kenapa? Tom pegang tangan, iya. Kok ini? Jadi baliat baik salah. Yang kedua, kadang-kadang saya jengkel kalau sorong tangan saya dan penuh hati, sorong tangan apa ini, dong sorong sepotong saya di sini. Ada yang sorong, hai, jijik kok apa? Saya tangan bagus ini. Sorong sepotong saya di sini ini. Orang tidak bawa berkat betul itu. Sorong penuh atau kalau tidak mau ya putar saja. Sorong sedikit pun setengah hati lah. Padahal tidak pakai emas, pakai batu akik itu juga. Berikan salam. Berikanlah pertanyaan karena tertarik. Ya, pertanyaan. Lihat orang ada usaha jual kacang di situ, tanya bilang, ini kacang goreng karmana. Terus dia bilang, ini pakai air, sasang pakai minyak. Itu ada sekali Maksudnya tertarik bicara baik-baik dan bilang, oh bertanya basa-basi juga. Jangan begitu. Lurus bertanya baik-baik. Jangan orang ada sibuk setengah mati dengan goreng kacang kita bertanya. Tadi malam bulu tangkis apa mana? Sangat tidak bagus itu Dengan tertarik. Sentuhan. Dia sedih sekali karena suaminya meninggal. Sedikit tapi tolong kau tahu siapa yang sentuh Jangan sampai pegangin kata sentuh, semua orang disentuh habis begini, jangan. Sentuhan itu penting juga. Ibu-ibu menyentuh yang nona-nona, yang papa menyentuh yang papa. Tapi jangan ditafsirkan lebih jauh dari itu Itu yang normal, jangan belok. Lurus. Pelukan. Kadang-kadang orang kalau sangat sedih dengan sesuatu, kita pergi dan merangkul dia tuh seperti ada sesuatu yang bisa dia kasih.
Tapi pertanyaan adalah, siapakah berani memeluk orang yang dia tidak bersih dan sedikit kotor? Siapa berani kasih dia pun tangan bagi seseorang yang tidak tahu mandi, agak kaskaduk lagi sedikit? Butuh sebuah ketulusan. Butuh. Ini adalah hal-hal kecil sebenarnya, tapi berarti. Hal yang kecil saja. Saudara bisa sama-sama dengan hamba-hamba Tuhan pergi ke rumah sakit, cek. Sakit apa? Saudari kapan? Angkat tangan. Tanya begitu baik. Hati gembira obat. Kalau bawa muka asam itu bawa racun. Hati gembira. Yang berikut. Dalam tanggung jawab memberi diri bukan menunjuk orang. Memberi diri bukan menunjuk orang. Seringkali kita sulit memberi diri. Kita terlampau menunjuk orang. Dan lupa memberi diri. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat kami bikin pasang keramik di altar. Kami janji hari Kamis datang. Waktu datang begitu, yang tukang dong tidak datang. Yang datang itu yang hanya buruh dong. Tapi kan dong sudah datang, saya bilang pasang. Dia punya miring ngeri. Miring ngeri. Hari Minggu itu hari Kamis kami pasang, hari Minggu pas gereja yang tukang semua datang marah. Mereka menghadap saya, Pak, kenapa kok kasih tinggal itu orang dong pasang? Miring-miring lagi, model begitu lagi, lihat tidak bagus. Saya diam-diam saja. Dia ngomong terus saya tanya, kamu di mana yang hari Kamis? Yang ngomong hebat-hebat hari Kamis di mana? Di balik yang miring-miring ini, segala cinta kasih, segala yang paling lebih dari mereka itu yang mereka kasih. Yang lu di mana hari Minggu, hari Kamis? Biar kok dia miring di situ. Sampai ini hari masih miring terus. Sampai ini hari. Memberi diri. Tidak kerja komentar lagi. Komentar banding-banding lagi. Beda dengan saya. Itu hari waktu saya. Tahun 1987 itu. Memberi diri. Tapi yang berikut saudara, dalam saling melayani itu tolong bermurah hatilah sedikit. Tolong bermurah hati. Saya tidak mau bicara uang. Tapi murah hati yang dimaksud itu bermurah hatilah untuk memberikan sedikit pujian lah. Lihat Simon Susapu datang dengan Simon. Beta ketemu semua koster. Lu paling lain. Kasih sedikit pujian. Ada kebutuhan mendasar dari manusia ini dipuji. Ibu-ibu kalau dipuji senang kok tidak? Nah itu. Kasih sedikit pujian. Ini orang kerja setengah mati tidak puji juga sedikit. Padahal dia sudah datang tanya, Karmana. Puji dia. Jangan dia datang tanya, Karmana bilang, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu juga tidak boleh lah. Kasih sedikit pujian. Kasih dukungan. Dukungan. Ini kami mau maju, tapi karena saya dukung. Begitu, Pak Pendeta dukung? Iya, saya dukung dalam doa saya. Tapi kasih dukungan sedikit. Kadang-kadang kita pun perhatian yang tidak bagus. Kita pilih-pilih dalam dukungan kita. Kasih salam, kasih kebaikan, perbuatan baik. Kasih juga catatan penghargaan sedikit. Supaya jadi baik. Ketiga, jadi yang pertama itu bicara tentang menegur kesalahan. Yang kedua saling melayani. Yang ketiga penghormatan. Untuk sebuah penghormatan itu penting. Tapi beberapa catatan ini menarik. Pertama, tolong cari waktu yang tepat. Memberi penghormatan kepada orang, tolong cari waktu yang tepat. Jangan jam 1 malam baru SMS bilang, saya betul-betul menghormati Anda.
Itulah sedikit dia sudah bikin status itu. Jam 12:45, mata belum bisa tertutup. Itu sudah tidak benar itu. Dilakukan dengan tulus. Kalau kasih penghormatan, lakukanlah itu dengan tulus kepada siapapun. Ini masih konsep, sebentar kita bicara hal-hal praktis. Yang ketiga, dilakukan dengan hormat. Kalau kasih penghormatan, dilakukan dengan hormat. Pilih kata-kata yang baik, tidak melukai, tidak menyinggung. Bagus itu. Pemulihan terjadi. Saya merenungkan bagian-bagian ini, saudara. Saya ingat saya mama betul. Saya mama datang. Tadi pulang atau mungkin belum sempat pulang. Tapi saya ingat sekali. Saya mama melahirkan saya tahun 1977 di Desember itu. Pada saat mama buta dua-dua mata dan lumpuh sebelah badan. Saya belum bisa merasakan bahwa mama sakit yang luar biasa. Ketika masa kecil saya, mama mulai sembuh. Saya suka bermain di air kotor, tahu sendiri anak-anak kecil dulu. Taruh air di ban baru gitu. Main kayu doi, apa segala macam. Jadi saya badan luka-luka semua. Lebih pantas pakai kata koreng. Saya koreng. Kami tinggal di Soe. Jarak kurang lebih 300 meter dari puskesmas kota Soe. Tapi mama lebih memilih untuk tidak bawa saya ke puskesmas kota Soe. Mama bawa saya ke puskesmas Nule. Itu jarak kira-kira 10 km dari Soe. Merenungkan firman ini dan kemudian saya berpikir serius. Saya sedih benar. Kenapa? Saya tidak pernah bayangkan kalau seorang perempuan melahirkan dalam keadaan buta dan badan yang lumpuh sebelah badan. Perjuangan seperti apa saya tidak bisa mengerti. Kenapa mama bawa saya ke puskesmas Nule yang 10 kilo, bukan ke puskesmas kota yang 300 meter? Karena mama tidak mau saya malu. Mama tidak mau saya malu, saya korengan dan mama tidak mau. Mama dengan setia tanya kepada dokter itu kapan lagi saya datang. Dan penuh waktu mama kasih itu. Dia kasih ingat saya, besok kita pergi ke puskesmas. Sampai benar-benar bersih. Berpuluh-puluh tahun kemudian apa jawaban dan balasan saya kepada mama? Dulu mama sakit melahirkan karena saya. Saya kuliah dan ketika saya sakit mama berdoa, Tuhan, kalau mungkin saya sakit ganti anak saya, biarkan saya sakit. Mama tidak mau kalau saya di tempat di Kupang, walaupun dekat dengan Soe, saya sendiri dan saya sakit. Mama tidak mau, biar mama sakit. Lu tidak usah sakit. Tapi di usia yang ke-62 sekarang. Ketika mama sakit-sakitan, mama datang dalam keadaan sakit. Mama benar-benar sakit, justru saya tidak ada. Saya tidak pernah kasih perhatian. Alasannya masuk akal, sibuk. Siapa lebih sibuk dari saya? Dan begitu masuk akal. Kalau ambil kesimpulan, ternyata dari mulai saya lahir sampai mama mau mati, mama tetap sakit karena saya. Tapi saya tidak ada. Mama malu. Mama tidak mau saya malu kalau bawa saya ke puskesmas kota. Nanti teman-teman tahu. Tapi saya pernah malu. Karena saya punya mama hanya kelas 3 SR. Saya pernah malu. Hampir-hampir tidak mau akui saya punya mama. Karena dia hanya satu orang yang sekolah SR kelas 3. Mama penuh waktu mendampingi saya sampai korengan sembuh.
Tapi 2 jam mendampingi mama di rumah sakit, saya kira saya sudah penuh waktu dengan mama. 2 jam. Berimbangkah itu? Tidak. Tidak. Mereka tidak bisa bicara. Justru kita yang bicara. Sekarang mereka sakit. Kita tidak ada dan dia sendiri sakit. Dia takut kita malu. Tapi kita malu karena dia. Dia melakukan penuh waktu bagi kita. Tapi kita hanya 2 jam merasa penuh waktu bagi dia. Tidak berimbang. Pagi-pagi tadi seorang sahabat mengirim kepada saya cerita ini. Saya ingin baca saja buat saudara. Seorang anak di Cina pada tanggal 27 Januari tahun 2006 mendapat penghargaan tinggi dari pemerintah Cina karena dinyatakan telah melakukan perbuatan luar biasa. Di antara 9 orang peraih penghargaan itu, anak ini, Sang Da namanya, merupakan satu-satunya anak kecil yang terpilih dari 1,4 miliar penduduk Cina. Yang membuatnya dianggap luar biasa ternyata adalah perhatian dan pengabdian kepada ayahnya. Senantiasa kerja keras dan pantang menyerah. Serta perilaku dan ucapannya yang menimbulkan rasa simpati. Sejak ia berusia 10 tahun, pada tahun 2001, anak ini ditinggal pergi oleh ibunya. Bukan karena mati. Tetapi ibunya sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya. Yang sakit-sakitan dan miskin. Dan sejak hari itu, anak ini, Sang Da, hidup dengan seorang papa yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan, dan sakit-sakitan. Kondisi ini memaksa seorang bocah ingusan yang waktu itu belum genap 10 tahun untuk mengambil tanggung jawab yang sangat berat. Ia harus sekolah, ia harus mencari makan untuk dia dan papanya, dan ia juga harus memikirkan obat-obat yang pasti tidak murah. Dalam kondisi seperti inilah dia memulai kisah yang luar biasa. Anak ini terlalu kecil untuk menjalankan tanggung jawab yang susah dan pahit ini. Ia adalah salah satu dari sekian banyak anak yang harus menerima kenyataan hidup yang pahit di dunia ini. Tetapi yang membuat dia berbeda dengan anak-anak lain ialah dia pantang menyerah. Dia tidak menyerah. Hidup harus terus berjalan, tapi tidak dengan melakukan kejahatan. Susah memang, tapi tidak dengan melakukan kejahatan. Melainkan memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupannya bersama-sama dengan papa yang dia cintai. Itulah yang diungkapkan anak ini ketika menghadapi utusan pemerintah yang ingin tahu apa yang ia kerjakan selama itu. Inilah yang dia bilang. Hidup harus berjalan, tapi tidak dengan melakukan kejahatan, melainkan memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupan dirinya dan papanya. Ia mulai lembaran baru dalam hidupnya dengan terus bersekolah. Dari rumah sampai sekolah harus berjalan kaki melewati hutan kecil. Dalam perjalanan dari dan ke sekolah, ia mulai makan daun-daun, biji-bijian, dan buah-buahan yang dia temui di hutan kecil itu. Kadang ia menemukan sejenis jamur atau rumput dan ia coba memakannya. Dari mencoba makanan itu, ia tahu mana yang harus dimakan oleh lidahnya dan mana yang tidak boleh.
Setelah jam pulang sekolah di siang hari dan juga pada sore hari, ia bergabung dengan tukang-tukang batu untuk membelah batu-batu besar dan memperoleh upah dari pekerjaan itu. Hasil kerja sebagai tukang batu itulah ia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan untuk papanya. Hidup seperti ini ia jalani selama 5 tahun. Tapi badannya tetap sehat. Sangda merawat papanya sejak dia berusia 10 tahun. Ia menggendong papanya ke WC. Ia menyeka kotoran papanya. Sekali-sekali dia memandikan papanya yang tidak bisa berjalan. Ia membeli beras. Ia memasak bubur. Ia mengurus segala urusan papanya. Semua dikerjakan dengan rasa tanggung jawab dan penuh cinta kasih. Ini yang dia lakukan sehari-hari. Sangda menyuntik sendiri papanya. Obat yang mahal dan jauh tempat dia berobat membuat Sangda berpikir untuk menemukan cara terbaik untuk mengatasi semua itu. Sejak umur 10 tahun, ia mulai belajar tentang obat-obatan melalui sebuah buku bekas yang ia beli. Yang membuat dia menjadi luar biasa adalah ia belajar bagaimana seorang suster memberi injeksi kepada pasiennya. Setelah ia rasa mampu, ia nekat untuk menyuntik papanya sendiri. Sekarang pekerjaan menyuntik papanya sudah dilakukan selama lebih kurang 5 tahun. Maka dia mulai terampil untuk menyuntik. Dalam acara itu, ketika mata para pejabat, pengusaha, dan para artis, orang-orang terkenal yang diundang hadir dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut, semua mata tertuju kepadanya. Pembawa acara bertanya, Sangda, sebut saja apa yang kamu mau. Mau sekolah di mana dan apa yang kamu rindukan untuk terjadi dalam hidupmu. Berapa uang yang kamu butuhkan sampai kamu selesai kuliah. Besar nanti kamu mau kuliah di mana, sebut saja. Pokoknya apa yang kamu idam-idamkan, sebut saja. Di sini banyak pejabat, di sini banyak pengusaha, di sini banyak orang terkenal yang hadir. Mereka bisa membantu. Saat ini juga ada ratusan juta orang yang sedang melihat kamu melalui layar-layar televisi. Dan mereka sangat bisa membantumu. Sebut saja. Anak ini pun terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Pembawa acara berkata lagi kepadanya, sebut saja, mereka bisa membantu. Sebut saja, ini kesempatan. Beberapa menit, anak ini masih terdiam. Lalu dengan suara bergetar dan sedikit meneteskan air mata, dia menjawab, yang aku mau ialah, aku mau mama kembali. Yang aku mau ialah, aku mau mama kembali. Mama, kembalilah ke rumah. Aku bisa membantu papa. Aku bisa mencari makan sendiri. Tapi mama tolong kembali ke rumah. Semua yang hadir pun spontan menitikan air mata. Mereka terharu. Tidak ada yang menyangka akan apa yang keluar dari bibir anak kecil ini. Mengapa ia tidak minta kemudahan untuk pengobatan papanya? Mengapa ia tidak minta deposito yang cukup untuk meringankan hidupnya dan sedikit bekal untuk masa depannya? Mengapa ia tidak minta rumah kecil yang dekat dengan rumah sakit?
Mengapa ia tidak minta kartu kemudian dari pemerintah agar ia membutuhkan? Pasti dia dapat dibantu. Mereka sadar sekarang yang dia minta tidak bisa dibeli dengan uang. Mama, pulanglah ke rumah. Tidak bisa dengan uang, tapi dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dengan perhatian. Ini yang paling utama bagi anak kecil itu. Aku mau mama kembali. Sebuah ungkapan yang mungkin sudah dipendam sejak saat melihat mamanya pergi meninggalkan dia dan papanya. Cerita ini bukan saja mengharukan, namun juga menimbulkan kekaguman. Seorang anak berusia 10 tahun dapat menjalankan tanggung jawab yang berat selama 5 tahun. Sampai dengan cerita penganugerahan itu. Kesulitan hidup telah menempa anak tersebut menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Sanda boleh dibilang langka karena sangat berbeda dengan kita dan anak-anak kita masa kini. Saat ini banyak anak yang segala sesuatu selalu dimudahkan oleh orang tuanya karena alasan sayang. Orang tua selalu membantu anaknya, meskipun sang anak sudah mampu melakukannya. Kapan anak membantu orang tuanya? Kapan? Tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditukar dengan seberapapun yang saudara berikan pada orang tua. Karena itu saya ingin bilang kepada saudara, jangan selesaikan tahun 2015 sebelum bereskan hubungan dengan orang tua, dengan saudaramu. Bukan karena cerita ini, tapi karena kasih sayang itu ada pada dirimu. Merenunglah sejenak dan temukan jawaban bahwa kalau saudara gelisah selama ini, ada hal yang belum terselesaikan. Selesaikan. Keluargamu harus pulih. Mari kita sama-sama masuk di 2016 oleh sebuah pemulihan keluarga oleh Tuhan, karena hati yang mau dibuka untuk sebuah teguran yang nyata, untuk sebuah tanggung jawab, dan untuk sebuah rasa hormat seorang dengan yang lain.